Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 10536110119. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode LINEM. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode LINEM. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyaksikan video ini. Langsung saja metode Big M. Nah, yang harus kita ketahui pada metode ini, yang pertama itu artificial variable. Nah, untuk fungsi kendala bertanda sama dengan dan lebih besar sama dengan dalam bentuk standar tidak memiliki variabel slack. Kemudian perlu variabel buatan. Nah, variabel buatan ini tiada lain adalah artificial yang tadi saya maksud, artificial variable. Kemudian penambahan variabel artificial mengakibatkan adanya penalti. Nah, teknik Big M atau penalti. Penalti M atau bilangan positif yang sangat besar pada fungsi tujuan. Kemudian ada dua teknik penyelesaian. Yang pertama teknik M, yang kedua teknik dua fase. Nah, prinsip perubahan. Tanda fungsi kendala jika lebih besar sama dengan diubah menjadi sama dengan, tambahkan variabel slack. Nah, disimbolkan SI. Jika kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan, dikurangi variabel surplus SI dan tambahkan variabel artisial atau AI. Jika sama dengan, diubah dengan menambahkan variabel artifisial atau AI. Kemudian untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Perubahan fungsi tujuan. Tanda fungsi kendala di mana sama dengan, kurang dari sama dengan, dan besar sama dengan. Perubahan fungsi kendalanya, kita akan menambahkan variabel artifisial atau AI. Untuk perubahan fungsi tujuan maksimasi atau maksimumnya dikurangi dengan M. Jika minimasi atau minimumnya dijumlahkan dengan M. Kemudian jika kurang dari sama dengan, kita harus menambahkan variabel slack atau SI. Perubahan fungsi tujuannya maksimum dan minimumnya 0. Kemudian untuk lebih besar sama dengan, kita kurangi variabel surplus atau SI dan tambahkan artifisial atau AI, di mana perubahan fungsi tujuan maksimal dan minimumnya itu 0. Kemudian untuk maksimumnya dikurangi M, dan untuk minimumnya dijumlahkan M. Nah, adapun kriteria penilaian untuk maksimasi atau maksimum, pemilihan EV atau variabelnya nilai negatif terbesar. Kemudian solusi optimalnya tidak terdapat nilai negatif. Jadi saya garis bawahi tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Kemudian minimasinya atau minimumnya, pemilihan EV yaitu nilai positif terbesar. Dan solusi optimalnya itu tidak terdapat nilai positif pada baris Z. Jadi saya garis bawahi tidak terdapat nilai positif pada baris Z. Jadi perbedaannya itu di maksimum atau maksimasi itu terdapat nilai negatif pada baris Z, sedangkan di minimasi atau minimumnya tidak terdapat nilai positif pada baris Z. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, soalnya itu minimumkan Z sama dengan X1 plus
2x2 dengan fungsi kendala 3x1 plus x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. Di sini variabelnya itu ada 2, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama, merubah fungsi kendala menjadi bentuk baku. Nah, fungsi kendala dari ketiga ini kita ubah menjadi bentuk baku dengan aturan yang sudah saya jelaskan di awal. 3x1 ditambah x2 ditambah a1 sama dengan 3. Yang sebelumnya 3x1 plus x2 sama dengan 3 menjadi 3x1 plus x2 plus a1 sama dengan 3. Kemudian 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6 berubah menjadi 4x1 ditambah 3x2 dikurang s1 ditambah a2 sama dengan 6. Mengapa saya beri nama a2? Karena sebelumnya kita sudah memakai nama a1, jadi untuk persamaan selanjutnya kita pakai a2. Nah, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4 berubah menjadi x1 plus 2x2 ditambah s2 sama dengan 4. Nah, di mana variabel slack itu s2 di sini, kemudian variabel surplusnya s1 yang persamaan kedua, dan variabel buatan a1 dan a2 pada persamaan pada fungsi kendala yang pertama dan kedua. Nah, fungsi tujuannya menjadi yang sebelumnya x1 plus 2x2 menjadi z sama dengan x1 plus 2x2 ditambah 0s2 ditambah m a1 ditambah m a2. S2, A1 dan A2 sebagai variabel basis. Selanjutnya, substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan. Nah, sebelumnya kita tulis dulu 3x1 plus x2 plus A1 sama dengan 3, kita ubah. Bentuknya A1 sama dengan 3 kurang 3x1 kurang x2. Begitupun yang selanjutnya 4x1 plus 3x2 kurang x1 plus a2 sama dengan 6, kita ubah bentuknya a2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 plus s1. Nah, sehingga z sama dengan x1 plus 2x2 plus 0s2 ditambah m. Kemudian kita substitusi nilai a1-nya 3 dikurang 3x1 kurang x2 plus m, kemudian kita substitusi a2-nya 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah s1 menjadi z sama dengan x1 plus 2x2 plus 0s2 ditambah 3m dikurang 3m x1 dikurang mx2 ditambah 6m dikurang 4m x1 dikurang 3m x2 ditambah ms1. Nah, menjadi z sama dengan, kita kumpulkan variabel x1, x2 menjadi z sama dengan 1 kurang 7m x1 ditambah 2 kurang 4m x2 ditambah 0 s2 ditambah ms1 ditambah 9m. Nah, kemudian dirubah ke dalam bentuk baku, diperoleh z tambah 7m kurang 1 x1 ditambah 4m kurang 2 x2 dikurang 0 s2 dikurang ms1 sama dengan 9m. Nah, selanjutnya tabel simplex awal. Untuk tabel simplex awal, kita masukkan semua koefisien fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sebelumnya sudah kita masukkan dalam bentuk baku. Kita ubah dalam bentuk baku, yaitu z plus 7m kurang 1 x1 ditambah 4m kurang 2 x2 dikurang 0 s2 dikurang ms1 sama dengan 9m. Kemudian fungsi kendala yang tadi itu yang sudah kita ubah dalam bentuk baku, 3x1 plus x2 plus a1 sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 kurang s1 plus a2 sama dengan 6, x1 ditambah 2x2 tambah s2 sama dengan 4.
Nah, kita masukkan dalam tabel yang seperti ini, di mana tabelnya itu terdiri dari kolom variabel basis, terdiri dari Z, S2, A1, A2, kemudian kolom X1, X2, S1, S2, A1, A2, dan NK, nilai kanan atau biasa disebut dengan solusi. Nah, kita masukkan semua nilainya bersesuaian, di mana di sini Z, X1-nya itu 7M kurang 1, X2-nya 4M kurang 2, S1-nya minus M, S2-nya 0, ini S1-nya minus M, S2-nya 0, kemudian A1-nya tidak terdapat ya, jadi kita isi 0, begitu juga dengan A2-nya, kemudian NK atau solusinya 9M. Begitu juga dengan fungsi kendala yang ini kita masukkan bersesuaian, di mana S1-nya 1, X2-nya 2, kemudian S1-nya 0, S2-nya 1, kemudian A1-nya 0, A2-nya 0, NK atau solusinya 4. Jadi untuk yang fungsi kendala ketiga ya, begitupun dengan A1 yang ini, yang hasilnya 3, di mana X1-nya 3, X2-nya 1, S1 dan S2-nya 0, A1-nya 1, ini, kemudian A2-nya 0, kemudian hasilnya atau NK-nya 3. Begitupun dengan A2. A2-nya itu X1-nya 4, ini, X2-nya 3, S1-nya minus 1, S2-nya 0, A1-nya juga 0, A2-nya 1, kemudian NK atau solusinya 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Nah, di sini seperti tabel sebelumnya, hanya saja saya menambahkan rasio dan nama baris. Ya, jadi masih sama seperti kolom yang sebelumnya, tabel sebelumnya. Hanya saja di sini saya tambahkan rasio dan nama baris. Nah, rasio ini adalah NK dibagi X1. Jadi solusi dibagi dengan X1. Jadi 9M per 7M kurang 1, 4 per 1, 4, 3 per 3 sama dengan 1, kemudian 6 per 4 sama dengan 6 per 4. Nah, di sini saya namakan baris pertama untuk yang Z ke sini baris 1, kemudian S2 ke sini baris 2, A1 di sini saya namakan baris 3, dan A2-nya di sini saya namakan baris 4. Nah, kolom pivot dipilih dari bilangan terbesar pada baris Z yang ini. Terpilih kolom X1 dan X1 sebagai variabel masuk. Ini yang tabel kuning, yang warna kuning. Kemudian baris pivot dipilih dari kolom rasio yang memiliki nilai positif terkecil. Nilai positif terkecil. Terpilih baris A1 ini, dan A1 sebagai variabel keluar. Kemudian kita akan menentukan elemen pivotnya. Elemen pivot dipilih setelah terpilih baris pivotnya A1, yaitu perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, dapat kita lihat perpotongannya itu antara kolom pivot dan baris pivot itu perpotongannya angka 3. Jadi angka 3 sebagai elemen pivot. Nah, masih sama seperti tabel sebelumnya, tabel iterasi 1. Tapi saya masih tampilkan untuk mempermudah kita memahaminya. Nah, selanjutnya saya akan mengubah kolom ini menjadi di sini menjadi 0, 0, 1, 0. Jadi yang akan kita ubah itu kita berpatokan di sini. Nah, untuk mengubah
3 ini menjadi 1, saya akan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, pertama-tama saya ubah dulu yang ini. Sebelumnya A1 ini tadi seperti yang saya katakan variabel keluar, jadi di sini X1 ya, X1. Nah, 3 akan kita ubah menjadi 1 dengan cara OBE. Nah, di sini OBE yang saya pakai B3 baris ketiga ini baris ketiga dibagi 3. Nah, hasilnya itu kan 1. Begitupun selanjutnya dengan anggota-anggota yang sampingnya, 1 dibagi 3, 1/3, 0 dibagi 3, 0, 0, kemudian A1-nya 1/3, A2-nya 0, NK-nya 1. Tetap ya. Jadi yang kita operasikan itu cuman. Kemudian kita akan mengubah yang lainnya. Untuk baris kedua ini B2 dikurang B3 aksen, di mana B3 aksen yang kita peroleh itu adalah ini. Jadi ini namanya B3 aksen. Jadi S2 1 dikurang 1 0, 2 dikurang 1/3 2 dikurang 1/3, kemudian ini 0, 2 dikurang 1/3 hasilnya 5/3, kemudian 0 dikurang 0, 0, kemudian 1 dikurang 0, 1, kemudian 0 dikurang 1/3 min 1/3, kemudian 0 dikurang 0, 0, 4 dikurang 1, 3. Kemudian baris selanjutnya OBE yang saya pakai B1 dikurang 7M kurang 1 B3 aksen. Nah, hasil yang diperoleh itu 0, 5M kurang 5/3 minus M, 0, A1-nya minus 7M plus 1/3, A2-nya 0, NK-nya atau hasilnya 2M plus 1. Kemudian OBE yang selanjutnya untuk A2, saya pakai B untuk menghasilkan agar mengubah 4 ini menjadi 0, saya menggunakan OBE B4 baris keempat dikurang 4 kali baris ketiga aksen. Jadi B4 dikurang 4 B3 aksen. Menghasilkan 0, 5/3 min 1, 0, 4/3 minus 4/3, 1, 2. Nah, jadi selanjutnya tabel iterasi satunya seperti ini. Kolom pivot dipilih dari bilangan terbesar pada baris Z. Nah, di sini terpilih kolom X2. Karena 5M kurang 5/3 itu merupakan bilangan terbesar daripada baris-baris yang ada di sini, daripada anggota dari baris Z ini lebih besar ya. Jadi terpilih kolom X2 dan X2 sebagai variabel masuk. Kemudian kita menentukan baris pivot. Baris pivot dipilih dari kolom rasio ini yang memiliki nilai positif terkecil. Nah, di sini dapat kita lihat terkecil itu adalah 6/5. Nah, terpilih baris A2 ini yang hijau dan A2 sebagai variabel keluar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, elemen pivot dipilih setelah terpilih baris pivot, yaitu perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, perpotongan antara ini yang kuning dan yang hijau ini kan 5/3. Jadi angka 5/3 sebagai elemen pivot. Nah, selanjutnya membentuk tabel iterasi 2. Nah, ini masih tabel yang sebelumnya.
kita akan mengubah X2 ini di mana elemen pivotnya kita akan ubah menjadi 1 dan elemen yang di atasnya ini menjadi 0. Nah, kita akan menggunakan OBE lagi seperti yang sebelumnya. Jadi agar 5/3 ini menjadi 1, saya akan menggunakan OBE B4/5/3 menjadi 1. Jadi ini namanya B4 aksin, baris keempat aksen. Kemudian untuk begitupun dengan yang elemen-elemen di sampingnya, kita operasikan dengan seperti 0/5/3, 1/5/3, seperti itu. Kemudian untuk yang ini X1-nya, saya menggunakan OBE B3 dikurang 1/3 B4 aksen. Nah, hasilnya itu menjadi 1, 0, 1/5, 0, 3/5, min 1/5, 3/5. Kemudian baris kedua, saya kurangkan dengan 5/3 B4 aksen. Nah, diperoleh 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Kemudian untuk baris pertama saya kurangkan dengan 5M kurang 5/3 B4 aksen. Hasilnya itu 0, 0, min 1, 0, min 1, min M kurang 1, min M plus 1 dengan NK atau solusinya 3. Nah, dari tabel sebelumnya, tabel iterasi 2, ini dapat dinyatakan optimal. Karena pada baris Z di sini, pada baris Z ini tidak ada bilangan positif kecuali NK. Maka solusi optimal dan diperoleh hasil berikut. Nilai Z sama dengan 3, X1, yang ini X1 3/5, X2-nya 6/5 dan nilai slack 1. Slack ini S2 ya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.